warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah, semoga kita semua dalam keadaan sehat walafiat ya. Untuk memulai pembelajaran hari ini, alangkah lebih baiknya kita berdoa dulu. Berdoa dipersilahkan, berdoa dianggap selesai. Ya baik anak-anak, apakah hari ini masuk semua? Alhamdulillah, semoga kita selalu sehat ya. Nah, apakah hari ini ada yang sudah tahu kita akan mempelajari tentang materi apa? Ya, baik Adinda, benar. Hari ini kita akan mempelajari tentang materi teks prosedur kompleks. Sebelumnya, di sini Ibu akan membacakan dulu tujuan pembelajaran kita hari ini ya. Sebelumnya, apakah di sini ada yang sudah tahu apa yang dimaksud teks prosedur kompleks itu? Baik, Dita, silakan. Ya, kalau menurut Dewi seperti apa teks prosedur kompleks itu? Bagus. Ya, baik Dita dan Dewi, terima kasih. Jadi, teks prosedur kompleks itu adalah sebuah teks yang dimana isinya itu tentang tahapan-tahapan atau cara-cara untuk mencapai suatu tujuan. Nah, di sini ada yang tahu seperti apa contoh teks prosedur kompleks itu? Ya, silakan Mara. Ya, bagus. Selain itu, coba berikan contoh teks prosedur kompleks yang lainnya. Adil, silakan. Ya, bagus. Jadi di sini kalian sudah pada tahu ya seperti apa teks prosedur kompleks itu. Contohnya seperti yang terdapat di bungkus mie atau di bungkus kopi. Nah, seperti yang tadi Mara dan Fadil berikan contohnya itu, kenapa sih harus ada teks prosedur kompleks? Coba di sini Ibu ingin meminta pendapat dari Sarah. Silahkan ungkapkan mengapa sih harus ada teks prosedur kompleks itu. Baik, coba menurut Mila. Oke, terima kasih. Nah, baik, seperti yang dikatakan oleh Sarah dan Mila, benar bahwa tujuan teks prosedur dibuat itu untuk membantu seseorang agar tahu membuat atau melakukan sesuatu dengan benar atau tepat. Coba kalian buka buku di halaman 17. Nah, di situ ada tujuan tentang teks prosedur kompleks itu dibuat. Nah, selain tujuan dibuatnya teks prosedur kompleks itu seperti yang ada di buku. Nah, selain ada tujuan dari dibuatnya teks prosedur itu, teks prosedur kompleks juga memiliki struktur teks. Nah, di sini ada yang tahu ada berapa sih struktur teksnya itu? Ya, baik. Struktur teks prosedur kompleks itu ada 3 ya. Yang pertama itu ada tujuan, yang kedua ada material, yang ketiga itu ada langkah-langkah. Nah, untuk di bagian tujuan itu biasanya berisi tentang apa sih? Coba harus dijelaskan. Ya, jadi di bagian tujuan itu berisi maksud dari apa sih yang akan kita lakukan atau apa yang akan kita capai di teks prosedur itu. Nah, biasanya di bagian tujuan itu berupa judul ya. Judul teksnya seperti cara menggunakan modem, cara memasak sayur sop. Nah, yang kedua itu ada material. Apa sih yang dimaksud atau yang ada di bagian material itu? Coba nih ya. Bagus. Nah, jadi di bagian material itu berisi alat-alat atau bahan-bahan yang biasanya atau yang akan kita gunakan untuk mencapai tujuan tersebut ya. Namun di bagian material ini
biasanya hanya terdapat di cara atau prosedur pembuatan makanan ya, atau resep ya. Nah, yang terakhir itu ada langkah-langkah. Nah, langkah-langkah itu berisi tentang tata cara atau urutan-urutan yang harus kita lalui untuk mencapai tujuan. Nah, tujuannya itu yang seperti tadi ya, kita akan membuat apa, misalkan sayur sop. Nah, langkah-langkahnya itu apa saja. Nah, kita itu harus lakukannya secara berurutan ya. Nah, sekarang kalian sudah tahu bahwa teks prosedur kompleks itu terdiri dari 3 struktur. Yang pertama itu ada tujuan, yang kedua ada material, yang ketiga itu ada langkah-langkah. Nah, sekarang coba kalian lihat di buku. Di situ ada contoh dari teks prosedur kompleks dengan judulnya cara menggunakan kartu ATM. Nah, di situ juga terdapat strukturnya yang berupa tujuan dan langkah-langkah saja. Nah, sekarang coba kalian amati langkah-langkah yang ada di cara menggunakan kartu ATM ya. Nah, di situ ada berapa langkah-langkahnya? Ya, baik. Ada 6 langkah ya dalam menggunakan kartu ATM. Coba Dita uraikan langkah-langkahnya. Ya, baik. Terima kasih, Dita. Nah, jadi ada 6 langkah-langkah yang ada di contoh itu. Nah, menurut kalian itu, apakah langkah-langkahnya itu sudah berurutan apa belum? Coba menurut Nisa, langkah-langkah di cara penggunaan kartu ATM ini sudah berurutan apa belum? Ya, baik. Terima kasih. Jadi, benar ya, seperti yang dikatakan Nisa, cara menggunakan kartu ATM ini, langkah-langkahnya itu sudah berurutan ya. Selanjutnya, selain struktur teks prosedur kompleks juga memiliki kaidah kebahasaannya. Bisa dilihat di situ ada konjungsi temporal, ada kata kerja imperatif atau perintah, dan yang ketiga itu ada keterangan cara. Nah, untuk konjungsi temporal itu seperti apa sih? Coba Fadil, contoh dari konjungsi temporal itu seperti apa? Ya, baik. Yang lain coba Mara. Ya, jadi konjungsi temporal itu seperti selanjutnya, lalu, kemudian, setelah itu. Nah, itu tuh termasuk konjungsi temporal. Adapun yang kedua, kaidah kebahasaannya yang berupa kata kerja imperatif atau kata kerja perintah. Nah, di sini ada yang bisa memberikan contoh dari kata kerja imperatif? Ya, silakan. Baik, terima kasih. Ada lagi yang lain? Coba Dewi. Nah, benar ya, seperti yang telah dicontohkan oleh Mila dan Dewi, bahwa contoh kata kerja imperatif itu seperti tunggu adonan selama 10 menit, masukkan kartu ATM, jangan sampai terbalik. Nah, yang termasuk kata kerja imperatifnya itu berupa kata diamkan dan masukkan. Nah, itu contoh kata kerja imperatifnya ya. Nah, coba sekarang kita amati kata kerja imperatif yang ada di langkah-langkah cara menggunakan kartu ATM ya. Nah, coba di situ mana yang termasuk kata kerja imperatifnya? Ya, benar, ada di langkah yang pertama itu yang berupa masukkan kartu ATM. Nah, yang kata kerja imperatifnya itu yang masukkan ya. Ternyata di langkah-langkah penggunaan kartu ATM ini terdapat banyak kata kerja imperatifnya. Nah, kaidah kebahasaan yang selanjutnya itu ada penggunaan keterangan cara. Nah, keterangan cara itu berupa keterangan pada kegiatan atau langkah yang akan terjadi. Nah, contohnya itu seperti bungkuslah adonan dengan rapi. Nah, kata-kata dengan rapi itu berupa keterangan caranya. Nah, coba sekarang kita amati contoh apakah ada keterangan cara di contoh cara menggunakan kartu ATM ya. Nah, ada di
Langkah keempat, pilihlah transaksi yang diinginkan dengan menekan tombol yang ada di sisi layar lurus dengan menu transaksi yang dipilih. Mana yang termasuk kata keterangan caranya? Ya, benar. Yaitu dengan menekan tombol. Nah, itu tuh termasuk kata keterangan caranya ya. Baik, apakah ada lagi kaidah kebahasaan yang lain yang terdapat di teks prosedur? Ya, silakan Mara. Nah, keterangan alat itu menjelaskan berupa apa saja sih alat yang digunakan yang ada di prosedurnya itu. Nah, seperti contohnya haluskan bumbu menggunakan blender. Nah, blender itu termasuk keterangan alatnya. Selain itu, ada yang bisa memberikan contoh lain? Silahkan Nisa. Ya, baik, terima kasih. Nah, itu pun sama ya, termasuk ke penggunaan keterangan alat ya. Nah, agar kalian lebih paham tentang teks prosedur kompleks ini, coba kalian kerjakan latihannya yang ada di halaman 20 ya. Nah, kalian kerjakan secara mandiri ya. Alhamdulillah, pembelajaran hari ini telah berjalan dengan lancar. Hari ini kita telah mempelajari tentang prosedur kompleks. Nah, jadi yang dimaksud dengan teks prosedur kompleks itu teks yang berisi langkah-langkah untuk mencapai tujuan tertentu. Nah, di dalam teks prosedur kompleks ini juga terdapat strukturnya. Ada berapa tadi strukturnya? Ya, benar, ada 3 ya. Yang pertama ada tujuan, yang kedua ada material, yang ketiga itu ada langkah-langkah. Nah, selain struktur teks kebahasaan, prosedur kompleks juga memiliki kaidah kebahasaannya. Nah, coba sebutkan lagi kaidah kebahasaannya apa saja. Coba Adinda. Ya, baik, terima kasih. Mungkin cukup sekian pembelajaran kita hari ini. Mudah-mudahan apa yang kita telah pelajari bisa berguna di hari mendatang ya. Ya, baik, mungkin cukup sekian pembelajaran kita hari ini tentang teks prosedur kompleks. Semoga apa yang telah kita pelajari hari ini dapat bermanfaat dan bisa berguna di waktu mendatang. Sebelum mengakhiri pembelajaran kita hari ini, alangkah baiknya kita berdoa dulu. Berdoa dipersilahkan. Berdoa dianggap selesai. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.